Raden Trunajaya, kisah hidupnya sejak muda hingga wafat. Trunajaya adalah putra Demang Malaya, seorang penguasa di Sampang, Madura. Demang Malaya tewas dalam peristiwa pemberontakan Pangeran Alit terhadap Raja Amangkurat Agung. Saat itu Demang Malaya yang berusaha membujuk Pangeran Alit agar menghentikan langkahnya justru tergores-geris Kiai Setan Kober, pusaka Pangeran Alit. Demang Malaya tewas seketika. Setelah kematian Demang Malaya, kekuasaan di Sampang diberikan kepada adiknya, yang kemudian bergelar Cakraningrat II. Trunajaya hidupnya menjadi telantar karena Cakraningrat takut jika kelak Trunajaya mengambil kembali Sampang. Trunajaya kemudian dirawat dan diambil menantu oleh seorang tokoh agama dari Kajuran, Panembahan Romo. Saat itu di Mataram kehidupan bernegara sudah kacau. Pangeran Adipati didesak untuk mengambil tahta dari sang ayah, Sunan Amangkurat Agung. Pangeran Adipati segan bertindak sendiri, lalu minta bantuan Panembahan Romo. Panembahan Romo mengajukan sang menantu Raden Trunajaya sebagai aktor lapangan. Kelak jika berhasil, maka yang naik tahta Pangeran Adipati. Trunajaya menjadi patih. Demikian kesepakatannya. Trunajaya pun pulang ke Madura untuk mempersiapkan diri. Karena Cakraningrat selalu tinggal di Mataram, dengan mudah Trunajaya segera dapat mengambil alih kekuasaan di Madura. Trunajaya lalu melakukan pembangkangan dengan tidak menghadap ke Mataram. Ketika ekspedisi pasukan Mataram di bawah pimpinan Raden Prawiro Taruna sampai di Surabaya, mereka mengirim surat untuk memanggil Trunajaya. Trunajaya yang memang sudah bertekad memberontak mengabaikan panggilan itu dengan alasan sakit. Dan ketika pasukan Mataram di bawah pimpinan Raden Prawiro Taruna dihancurkan pasukan Makassar, pimpinan Kraeng Galengsong di Panarukan, Trunajaya mengambil kesempatan. Trunajaya menjalin aliansi dengan Kraeng Galengsong. Tentu saja Kraeng Galengsong setuju, karena akan mendapat imbalan bagian kekuasaan di tanah Jawa. Dengan mudah aliansi Trunajaya Galengsong menguasai Jawa bagian timur. Trunajaya kemudian menobatkan diri sebagai penguasa Jawa dengan gelar Panembahan Maduretno. Sekali lagi Mataram mengirim pasukan, tetapi lagi-lagi Trunajaya Galengsong dapat memukulnya. Satu persatu wilayah Mataram di pesisir pun diduduki. Trunajaya kemudian mengirim pasukan untuk menyerang kota raja Mataram di Pleret. Untuk menaklukkan Mataram, pasukan Madura Makassar dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menyerang dari Taji, satu bagian lagi menyerang dari Tarayem. Pasukan Mataram tak mampu menahan serangan masif pasukan Madura Makassar. Kota Raja Pleret pun jatuh. Raja Amangkurat Agung melarikan diri ke Banyumas. Namun Trunajaya mengingkari kesepakatan dengan putra mahkota Pangeran Adipati. Trunajaya tidak mau menyerahkan tahta Mataram. Trunajaya malah mendirikan negeri sendiri di Kediri. Putra mahkota sangat kecewa. Ketika Raja Amangkurat wafat dalam pelarian, putra mahkota menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Amangkurat II. Amangkurat II kemudian minta bantuan pasukan Kumpeni untuk menyerang markas Trunajaya di Kediri. Sebelum menyerang, Amangkurat mengirim Kraeng Madangrang, kakak Kraeng Galengsong, untuk membujuk agar Galengsong berpihak ke Mataram. Galengsong pun setuju dan merencanakan berkhianat kepada Trunajaya. Trunajaya mengetahui pengkhianatan Galengsong. Galengsong dipanggil ke kemah Trunajaya dan dibunuh serta dikubur di tempat. Pasukan Makassar kehilangan pemimpin mereka. Aliansi Madura Makassar pun menjadi lemah. Pada saat yang sama, pasukan Mataram semakin kuat karena mendapat bantuan pasukan Kumpeni. Juga beberapa wilayah pesisir telah bergabung kembali ke Mataram. Dalam pertempuran di Sungai Berantas, pasukan Trunajaya berhasil dihancurkan. Trunajaya mundur ke Kediri, tapi dengan mudah kota Kediri direbut pasukan Mataram. Trunajaya kemudian lari mengungsi ke Gunung Ngantang.
Amangkurat lalu memanggil Cakraningrat agar membujuk Trunajaya untuk menyerah. Cakraningrat berhasil membawa turun Trunajaya ke markas pasukan Mataram di Payak. Amangkurat lalu memberi jabatan patih kepada Trunajaya sebagai pemenuhan janjinya dulu. Namun para punggawa Mataram tidak terima dengan pengangkatan Trunajaya tersebut. Mereka mengungkit dosa-dosa Trunajaya di masa lalu yang telah menyebabkan derita bagi para punggawa Mataram. Raja Amangkurat tersulut amarahnya. Pada hari pertemuan, sang raja menikam Trunajaya dengan keris Kiai Balabar. Sang raja lalu mempersilahkan para punggawa Mataram yang ingin melampiaskan dendam kepada Trunajaya. Para punggawa Mataram berhamburan menikam tubuh Trunajaya. Mereka pun mencabik-cabik mayat Trunajaya dengan keji. Tingkah pola punggawa Mataram tak karuan. Ada yang menendang kepala Trunajaya, menjambak rambutnya, bahkan ada yang memakan hatinya. Kematian Trunajaya membuat kekuasaan kembali ke tangan Trah Mataram. Raja Amangkurat II selanjutnya mendirikan negeri di Kartosuro. Ikuti terus kisah-kisah lainnya di BK Almari Channel.